suaranya. Baik, ada kabar terbaru Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung. Saya belum baca detailnya, menghimbau atau melarang detailnya nggak tahu persis. Kesannya melarang sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, tapi sholat di rumah saja. Nggak ada sholat id di rumah itu. Emang kayak mana caranya? Nanti khutbah gitu sholat idnya gitu. Jadi sholat id adalah sholat yang harus dikerjakan berjamaah. Kan ada sholat sunnah yang harus berjamaah, itu Idul Fitri, Idul Adha. Ada sholat sunnah sebaiknya berjamaah, tapi boleh sendirian. Apa itu? Sholat istisqa misalnya, sholat kusuf wal khusuf, gerhana. Boleh, baiknya berjamaah tapi boleh sendirian. Taraweh baiknya berjamaah tapi boleh sendirian. Ada sholat sunnah itu sebaiknya sendirian tapi boleh berjamaah. Ini kategori yang ketiga. Apa itu? Sholat tahajud itu sebaiknya sendirian tapi boleh berjamaah. Sholat duha boleh, baiknya sendirian tapi boleh berjamaah. Tasbih. Dan ada kategori yang keempat, sholat sunnah yang harus sendirian, nggak boleh berjamaah. Kalau berjamaah malah tidak sah, yakni sholat sunnah rawatib, qobliyah isya misalnya, qobliyah ba'diyah isya, nggak boleh berjamaah, nggak sah dia, harus sendirian. Nah, Idul Fitri adalah sholat yang dikerjakan berjamaah. Saya cuman himbau saja, bagaimanapun ledakan COVID-19, jangan kecele kayak tahun lalu. Tahun lalu rame-rame kita nggak taraweh. Ya ada yang taraweh tapi matiin lampu biar nggak digerebek sama gugus COVID. Apalah ini, nyumput-nyumput. Banyak masjid yang kecewa gara-gara nggak Idul Fitri, Pak. Saya ada 5 masjid membatalkan. 1 batalkan, saya sanggupin yang kedua. Batal juga, sanggupin yang ketiga. Batal juga, sanggupin yang keempat. Batal juga, sanggupin yang kelima. Karena batal yang ke-6 daftar. Kata saya kalau bakal batal nggak usah minta saya lagi. Nah, yang batal-batal ini kecewa. Pengen sholat id juga ternyata. Nggak ada juga yang membubarkan. Ya sudah Pak Haji Beli, sholat saja. Nanti saya dibatalkan lagi ya jadwal Idul Fitrinya itu. Udah banyak yang booking malah yang disepakati membatalkan. Jadi jalan saja nggak apa-apa. Cuman kita jangan mencolok betul, jangan norak, jangan nantangin pemerintah. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu, mengapa ada tsunami COVID di India? Itu gara-gara lockdown. Ketika COVID sedang menggila di sana, mereka lockdown. Itulah dampak dari lockdown. Ketika virusnya datang lagi, tak terkendali lagi. Yang paling pas itu Indonesia, enggak lockdown. Ya sempatlah tahun lalu 3 bulan ya. Ya gara-gara itu istri saya jadi hamil. Alhamdulillah. Ini gara-gara lockdown nih. Gara-gara stay at home, cespleng ternyata. Cuman kalau lockdown, begitu virusnya datang lagi, maka nanti akan tidak terkendali. Ini yang sangat dikhawatirkan. Makanya benar, visi new normal. New normal ini Bapak Ibu seleksi alam. Yang kena COVID obatin, yang mati ajal.
Yang nggak kena COVID, alhamdulillah, seleksi alam kita hadapi, tidak usah khawatir. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah penyakit. Allahumma amin. Ya, kalau pemerintah kesannya panik wajar, karena mereka yang bertanggung jawab. Kita rakyat ini kan enak Pak, pokoknya bisa cuman saling menguatkan, saling menghimbau. Karena kita nggak tanggung jawab secara langsung. Kita hormati upaya pemerintah, tapi juga jangan terlampau panik, jangan berlebih-lebihan. Sekali lagi, Nabi tidak pernah lockdown lama-lama. Ya, paling lama 3 bulan itulah. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut atau hatta antamut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, stay at home, walaupun tidak lama, maksimal 3 bulan. Waridha bil quds, ridha dengan persediaan makan yang ada. Artinya hidup sederhana. Kalau lebih yuk kita bagi dengan tetangga, kita bagi dengan saudara, hatta antamut, hingga engkau mati. Jadi virus ini bukan barang baru, dia akan selalu ada, dan setiap 1 abad sekali pasti ada virus yang dahsyat. Tinggal kita saja yang menghadapinya dan yang menjalaninya. Dan modal utama menghadapi virus ini adalah imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Pak Haji Adnan Nawawi kena corona, bertahan karena 2 hal. 1, memang belum ajalnya. Beliau sehat panjang umur. Mudah-mudahan saya panjang umur kayak beliau juga. Allahumma amin. Yang saya bingung Pak Haji Beli kalau nggak panjang umur. Ngusung kerandanya berat banget ya. Guyon Pak Haji biar nggak ngantuk, Makanya Pak Haji kalau bisa kurus dulu lah, baru mati ya. Kalau masih gemuk mati jangan. Tapi begini, ibung saya, ibung Cek, itu gemuk Bapak Ibu. Begitu meninggal ringan. Ternyata ringan atau tidaknya jenazah yang diusung bukan karena bobot berat badannya, tapi karena amal solehnya. Pak Jibil ini banyak amal soleh apa banyak dosanya kira-kira? Banyak dosa ya. Tapi saya doakan hari ini dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita ingin panjang umur, tapi itu faktor ajal, ketetapan dari Allah. Makanya benar, bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi sejatinya kematian itu adalah ajal. Tinggal kita ini biar sehat, kita menjaga kesehatan agar tidak sakit. Dikarenakan as-sihhatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Sehat lebih baik daripada kaya. Kalau nggak salah dulu di Muawanah pernah saya sampaikan juga ini. Logika saya begini, ada orang kaya, rumahnya mewah, fasilitas lengkap, istrinya cantik. Tapi si orang kaya ini penyakitan. Ini mohon maaf Pak kalau yang penyakitan ya. Orang kaya ini penyakitan. Makan apa aja takut. Makan nasi putih takut. Makan daging kambing takut. Minum kopi takut. Teh manis takut. Sayur santan takut. Ikan asin takut. Sambal takut. Jadi ketiban makan tiwul. Masya Allah. Zaman dulu yang makan tiwul orang nggak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya.
Coba cari di Bandar Lampung ini rumah makan punya menu tiwul. Yang makan itu bawaannya Pajero, Fortuner. Orang kaya yang makan. Yang miskin zaman sekarang makan nasi jojong. Maka di samping rumah orang kaya itu ada orang miskin. Rumahnya geribik, anyaman bambu. Lantainya tanah, atapnya asbes, bocor pula. Tapi sekali makan 3 piring, nambah aja 2 kali. Sambal terasi pedas, sayurnya nangka disantan, lauknya ikan asin sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata orang kampung saya, petai, jehing, kabau, langsung triple. Makan bersimbah keringat. Habis makan buka baju, duduk di teras, ngudut ji samsu. Masya Allah, nikmatnya hidup. Saya pikir mending miskin kalau begitu, nggak punya pantangan. Makanya buatlah motivasi kita ini memakai protokol kesehatan bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Karena sehat itu baik. Dan faktor paling utama dari kesehatan Bapak Ibu adalah pikiran. Makanya bapak-bapak yang sudah tua, jangan mudah ngambek sama mantu. Jangan mudah kesel sama anak. Jangan mudah ngambek sama cucung, nanti penyakitan. Bebaskan hati dan pikiran kita. Kalau kata dokter, penyebab penyakit itu bukan makanan, maka berhentilah kebanyakan pantangan. Yang menyebabkan diabetes itu bukan makan nasi. Saya kata dokter nih Pak, yang bikin diabetes bukan makan nasi. Kok serem amat sama nasi? Yang menyebabkan kita kena diabetes itu kerusakan pankreas. Dan yang paling banyak merusak pankreas itu stres, pikiran yang terlalu berat. Maka bahagiakan hidup kita agar pankreas gak rusak. Ya kalaupun memang harus karena makanan Bapak Ibu, yang merusak pankreas itu kan misalnya kayak extra jos, M150 misalnya, yang punya pemanis-pemanis buatan dan lain sebagainya, itu hindari. Pantangan boleh, tapi kalau nasi, glukosa murni, udah bebaskan saja, asal jangan kekenyangan. Tak ulang lagi, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Berhenti dulu nyicil itu. Orang nyicil itu jadi pelit, percayalah sama saya. Waduh, nggak laku auto 2000 ini kayaknya ya. Orang itu kalau banyak nyicil pelit Pak, nggak bisa sedekah dia, karena kejar setoran, kejar cicilan. Beban pikiran jadi banyak. Cuman kalau sudah kena penyakit, ya harus pantangan ge. Udah kena diabetes ya jadi pantangan makan nasinya. Udah kena mah ya jadi pantangan makan sambalnya. Tapi bukan sambal yang bikin penyakit mah. Tapi kalau sudah kena mah pantangan sambalnya, itu maksudnya. Sama kayak luka Pak, ditempelin sambal ya pedes lah. Cuman bukan sambal yang bikin luka. Cuman kalau ada luka jangan dikasih sambal, itu maksudnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita selalu membahagiakan diri kita. Insya Allah. Baik, tidak berpanjang lebar, kita masuk ke tema nuzulul Quran. Pada kesempatan kali ini kita memperingati nuzulul Quran. Indonesia itu trennya 17 Ramadan. Karena Al-Quran 30 juz diturunkan pada malam 17 Ramadan. Tapi enggak ke Rasul. Fi lauhil mahfuz.
diturunkan di Lauhul Mahfuz. Baru diturunkan berangsur-angsur pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Antara 21, 23 dan seterusnya. Makanya kalau di Mesir trennya nuzulul Quran ini 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Malam-malam ganjil yang dikira itu malam Lailatul Qadar. Indonesia tidak duluan 17 Ramadan. Baik, lalu apa pesan penting yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Pesannya begini. Siapa saja orang yang mendapatkan kemuliaan sebab Al-Quran, kita urutkan. 1, orang yang rajin membaca Al-Quran. Sesuai dengan sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Perintah Nabi, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabih, bagi yang rajin membaca Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, punya duit banyak belum tentu bisa ngasih kita syafaat. Punya anak belum tentu anak bisa memberi syafaat. Tapi kalau kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat. Paling dikit kalau bisa sehari 100 ayat. 100 ayat enggak sanggup, 80 ayat. 80 belum sanggup, 50. Enggak sanggup juga 10 jadilah. Tapi tiap hari ini membaca 10 juz sebulan sekali. Sehari langsung 10 juz. Kebanyakan, tapi enggak dawam. Minimal paling dikit sehari 10 ayat. Lam yaktub minal ghafilin, maka ditetapkan tidak termasuk orang-orang yang lalai. Karena begini Bapak Ibu, di hari kiamat nanti semua orang butuh syafaat. Cari yang bisa nolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta kekayaan yang disombongkan. Saya tanya, ada nggak orang kaya sombong? Ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong, woi apanya yang disombongin? At-takabburu minal agniya'i qabih, walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong jelek, orang miskin sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek. Pejabat sombong jelek, rakyat sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek, ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Yang mana? Yang nggak ada lah di sini mah, ganteng cantik semua. Hari di mana tidak ada guna harta yang disombongkan, anak-anak yang jadi kebanggaan. Cobalah kayak orang Arab jahiliyah Pak, anaknya jadi ini disombongkan, anaknya kaya disombongkan. Ya kayak orang sekarang lah. Ada yang bangga anak jadi jaksa, anak jadi perwira, anak jadi pengusaha, anak jadi pejabat. Ingat suatu hari
tak ada yang bisa menolong kita kecuali amal solih kita sendiri. Salah satunya, bacalah Al-Quranul Karim. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dia akan diberikan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan satu pahala itu dikali lagi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, tetapi alif satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf, walamun harfun, lam juga satu huruf. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikali 10, 190 kebaikan. Itu pahala. Cuman pahala ini begini. Bu, panggil dulu ya. Pahala itu nggak kelihatan. Apalagi sekarang, Pak. Karena pahala itu bukan untuk dunia, untuk akhirat nanti. Coba kalau kita pasang spanduk, Bapak Ibu berhubung malam 17 Ramadan, maka kita akan mengadakan nuzulul Quran. Barang siapa yang datang mendapatkan pahala 1 juta rakaat sholat sunnah. Yang datang ya segini. Coba kalau kita pasang spanduk, tambahin di atas flyover itu, Bapak Ibu yang ikut nuzulul Quran di Muawanah malam ini akan dikasih duit, satu orang 1 juta rupiah. Macet jalan, Pak, penuh orang yang datang. Karena duit yang kelihatan, pahala mah nggak kelihatan. Maka pahala urusannya bukan dunia, tapi untuk di akhirat nantinya. Ini yang pertama. Orang yang mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran adalah yang rajin membaca Al-Quran. Syukur-syukur sehari sejuz kita bacanya, alhamdulillah. Kalau bisa khatam juga syukur, alhamdulillah. Yang berikutnya, yang kedua, orang yang mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran adalah orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Ya, kita bahas satu paket karena hadisnya satu paket. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini manusia paling baik. Jadi berdasarkan hadis ini, pekerjaan paling baik itu bukan jadi pejabat, bukan jadi bupati wali kota, bukan jadi gubernur presiden. Pekerjaan paling mulia itu guru ngaji. Ini paling mulia. Makanya ibu-ibu kalau punya anak gadis, cucung gadis, punya anak gadis, Bu, cantik enggak? Cantik, masa ganteng ya? Punya anak gadis, dilamar calon mantu, yang lamar 2, 1 yang ngelamar guru ngaji, bawaannya sepeda jengki. Ini pengalaman saya, Pak. Kan saya tuh sepeda jengki ngajar ngajinya. Guru ngaji bawaannya sepeda jengki. Calon mantu kedua datang, tongkrongannya Pajero Sport. Walaupun nggak sholat. Yang satu guru ngaji, tongkrongannya sepeda jengki. Saingannya bujang keren, tongkrongannya Pajero Sport, tapi nggak sholat. Kok saya buat pilihannya kayak gitu banget ya? Kira-kira yang diterima calon mantu yang jengki apa Pajero? Waduh, matre. Kasihan guru ngaji. Karena yang kita lihat Pajero-nya. Padahal tuh guru ngajinya luar biasa. Oke, gini. Mungkin Bapak Ibu nggak punya anak yang jadi guru ngaji.
atau mungkin nggak punya mantu yang guru ngaji. Tapi minimal Bapak Ibu, saran dari saya, muliakanlah para guru ngaji. Setuju nggak kira-kira? Ada kan orang tua pengen banget punya anak guru ngaji, tapi anaknya nggak mau. Pengen punya mantu yang guru ngaji, ya namanya jodoh, nggak dapet yang guru ngaji. Akhirnya, setidak-tidaknya, bukan akhirnya, muliakan guru ngaji anak kita. Dan memuliakan guru ngaji itu hukumnya wajib. Dan salah satu syarat menuntut ilmu Bapak Ibu harus ada biaya. Kadang orang ini nggak adil. Kursus musik mahal. Coba njajal jenengan tanya Bapak Ibu. Datang ke tempat kursus musik, nggak jauh ke depan sendiri ada kan? Tanya berapa honor kursus musik? Mehong, mahal. Bimbel, datang ke bimbel-bimbel, jutaan. Satu paket 6 juta, 10 juta. Anak saya kalistung loh Pak, kalistung itu sekali pertemuan 100.000 itu. Jadi 10 kali sejuta. Kalistung loh, baca tulis ngitung. Saya aja bisa ngajarinnya kok. Cuman anak saya itu bandel kalau saya ngajarinnya sih. Allahu Akbar. Mahal. Kursus bahasa Inggris mahal. Ngaji minta gratis. Allahu Akbar. Malu Bapak Ibu, ngaji minta gratis. Allahu Akbar. Saya ini kadang-kadang bener lah kalau kata orang bijak itu, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah, dituntut memperbaiki moral bangsa. Indonesia ini Pak, negara dengan gaji guru terendah sedunia internasional. Indonesia ini negara dengan gaji guru terendah. Gaji guru paling tinggi itu Norwegia. Kalau pakai rupiah hampir 400 juta sebulan. Masya Allah. Coba gaji guru Indonesia segitu juga ya. Nunggu saya jadi presiden dulu itu. Kalau saya jadi presiden, Pak Haji Beli tak jadiin menteri lah. Menteri BUMN. Ustadz Zulfahmi menteri agama. Pak Haji Arzan Kamal tak jadiin menteri pendidikan. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, gaji guru terendah itu Indonesia. Balik lagi, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Coba kita hitung tarif artis itu. Via Valen cuman nyanyi satu lagu Pak, sayang nganti memutih rambutku, rak bakal luntur tresnoku, pret. Itu bayarnya 30 juta. Keliling Lampung ini waktu kampanye, miliaran. Cuman gitu doang nyanyinya. Trio Macan cuma nyanyi iwak peyek nasi jagung, 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Apalagi Siti Badriah cuman nyanyi emang lagi santik tik 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 tik. Saya juga bisa begitu. 30 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia kalau nyanyi paling mahal itu Agnes Monica. Tapi saya nggak tahu lagunya Agnes apa ya. Nggak tahu. Mungkin Pak Haji Beli apalah kali lah. Agnes Monica itu satu lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok begini. Ini sudah berapa menit ini Pak Haji? Udah 40 menit lebih. Enggak segitunya enggak. Tapi ya ikhlas, harus ikhlas. Saya ini begini Pak Haji Beli, disangoni alhamdulillah. Enggak disangoni kebangetan lah. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, artis dibayar mahal. Tapi apa mereka sepenuhnya jadi contoh? Kan enggak juga.
Apalagi yang podcast YouTube itu Pak, hahaha mahal, viewersnya banyak. Coba kalau ceramah susah cari viewersnya itu, apalagi kalau belum terkenal. Allahu Akbar. Guru dibayar murah, ada guru honor yang cuma 300.000 sebulan. Bensin saja nggak cukup lah. Ada sekolahnya maju tapi bayar guru 900.000 sebulan. Apa itu? Buat pulsa nggak cukup. Ada yang cuma 1 juta. Udah 8 tahun dia ngajar di situ. Ya karena guru mungkin berkah lah ya. Walaupun gajinya kecil, cuman ya diirit-irit barangkali, ya jadi berkah juga. Apalagi guru ngaji. Guru ngaji nggak dapat sertifikasi. Guru ngaji nggak ada honor resmi. Guru ngaji itu guru paling ikhlas. Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat jadi PNS. Pernah dengar beritanya? Enggak ada. Guru ngaji itu guru paling ikhlas. Dikasih ngambil, enggak dikasih yang enggak apa-apa. Itu guru ngaji walaupun ngarep di hati. Kok udah tanggal muda belum dikasih gitu. Percayalah guru ngaji itu Pak. Cuman apa dia gini nada? Enggak. Mengapa guru ngaji enggak berani nagih? Karena dia membawa Al-Quran. Dia menjaga marwahnya Al-Quran. Kita gah yang pengertian. Coba Indonesia ini kan bangsa perokok. Kalau saya sih enggak mengharamkan rokok. Ada yang mengatakan rokok haram. Ada yang mengatakan rokok makruh. Kalau kata tetangga saya rokok itu sunnah, susah nahan, masuk akal juga. Tapi rokok itu bisa wajib loh Pak. Ada orang berhenti ngudut, gemuk, lemaknya banyak, perutnya hampir jebol bajunya. Maaf ya. Itu jatuh tembak. Kok bajunya hampir lepas kancingnya itu Pak. Gara-gara berhenti ngerokok, perut nggak bisa dicegah ini, kayak balon, selalu nambah umpama ya. Itu jadi wajib ngudutnya biar langsing lagi. Karena kegemukan juga jadi penyakit kan. Jadi kita ini ngudut. Saya hitung murah banget ini. Dia murah-murahkan kita ngerokok 10.000 sehari. Ini paling murah. Kalikan sebulan kan 300.000. Kita ngudut 300.000 sebulan, kita sisihkan 300.000 juga buat guru ngaji anak kita. 300.000 buat guru ngaji, nggak usah banyak-banyak muridnya, 20 orang saja. 20 kali 300.000, 6 juta. Berhitung kita Bapak Ibu. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan, langsung kredit Agia. Kan keren ngajar ngaji pakai Agia nggak kehujanan. Ustadz, saya mah nggak ngudut, apalagi nggak ngudut. Jangan 300 double 600.000. 600 kali 20 12 juta nggak jadi kredit Agia, langsung ngambil Innova. Kan keren guru ngaji Pak. Walaupun memuliakan guru ngaji itu nggak selalu karena uang Bapak Ibu, tapi harus ada pengorbanan biar ilmunya berkah. Yang namanya ngaji gratis, ngaji di kampung. Ibu saya puluhan tahun ngajar ngaji gratis. Ini muridnya si Ahmad Zaruni, ini murid ibu saya. Nggak ditarik bayaran nggak, paling mijitin upahnya. Ibu saya dipijitin kalau capek, 100 rupiah pun nggak ada bayaran sama sekali sampai sekarang. Ibu saya nggak dibayar ngajar ngaji. Itu di kampung, tapi wajar lah. Punya kebun ibu saya, masih bisa makan lah Pak. Tapi guru ngaji di kota sejengkal tanah pun dia nggak punya. Kadang-kadang untuk bayar kontrakan nggak kebayar. Saya ini pengalaman Bapak Ibu, 3 kali diusir dari kontrakan. Kontrakan nggak kebayar. Mohon maaf buat bos-bos kontrakan, Pak Haji Barusman ya. Maaf betul ya. Kalau ada guru ngaji ngontrak nyewa kontrakan Pak Haji Barusman belum kebayar, jangan disuruh pergi lah.
Ini pengalaman saya itu. Jangan-jangan dia belum dapat honor ngajar ngajinya itu. Luar biasa Bapak Ibu. Balik lagi bahwasanya muliakanlah guru ngaji. Memuliakan guru ngaji itu sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan akan mengangkat derajat anak-anak kita karena memuliakan guru ngaji. Insyaallah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Begini, bukan bayar ilmu ya Bapak Ibu niatnya. Saya panjangin dikit tentang perkara ini. Bukan bayar ilmu. Karena ilmu itu enggak kebayar. Halo anak-anak, biar Pak Riki ke atas dulu, didamaikan dulu. Karena ilmu itu enggak kebayar. Kalau mau dibayar satu ilmu itu satu unta, harganya satu huruf. Ilmu itu satu huruf, harganya satu unta. Jadi kalau guru ngaji ngajar bismillah 19 huruf, berarti bayarnya 19 unta. Seandainya ilmu itu harus dibayar, harganya sedemikian rupa. Baik, dua ya. Yang ketiga sekarang. Siapa yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran? Yang mendapatkan kemuliaan sebab Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran. Karena gini Bapak Ibu, Ustadz Zulfahmi ngapal Qurannya nggak cukup beliau waktu di pondok, nggak cukup. Itu kalau nggak diulang-ulang Bapak Ibu, ya lupa lagi. Dan kita pantang ngomong, saya lupa dengan hafalan saya. Nggak boleh. Ada sahabat ngomong, saya lupa. Jangan, kata Nabi, jangan katakan saya lupa. Katakan saya dilupakan Allah. Sanuqri'uka fala tansa. Dibacakan Al-Quran kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Berarti kalau kita lupa, kita dilupakan oleh Allah. Saat kita dilupakan oleh Allah, apa sebabnya? Mungkin karena kesalahan diri kita sendiri. Makanya Imam Syafi'i pernah lupa 300 hadis dari hafalannya. Dia ngadu kepada gurunya. Kata gurunya, kamu ingat-ingat 1, 2 hari, 3 hari belakangan ini dosa apa yang sudah kamu kerjakan? Diingat-ingat. Nonton TV? Enggak ada TV soalnya. Ngerumpi? Enggak. Maksiat? Tidak. Begitu diingat-ingat Pak, ternyata Imam Syafi'i rahimahullah melihat ada ibu-ibu keluar rumah, tampak 3 helai rambutnya yang keluar dari kerudungnya. Gara-gara melihat 3 helai rambut, hilang hafalannya 100 hadis untuk 1 helai rambut. Woi, pantesan kita nggak apal-apal ya Pak ya. Kita ini banyak yang dilihat soalnya. Allahu Akbar. Kadang-kadang bukan rambut ini yang kelihatan, kelek. Banyak hilang hafalan hadis kita ini, banyak hilang hafalan Quran. Jadi Quran itu yang susah bukan ngapalnya. Quran itu yang susah menjaga hafalannya. Itu yang susah. Makanya pantas kalau orang hafal Quran dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi, inna lillahi ahlain fid dunya. Sesungguhnya Allah memiliki 2 keluarga di dunia. Keren bahasanya, keluarga. Jadi bukan hamba, keluarga. Keluarganya Allah. Manhum ya Rasulullah. Memangnya siapa mereka ya Rasul? Kata sahabat. Yang satu kata Nabi, ahlul Quran. Ahli Quran. Orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjaga hafalannya, dan yang mengamalkan Al-Quran. Hum ahlullah, merekalah keluarganya Allah. Wa khasatuh, dan orang yang khusus. Yang kedua ini enggak dijelaskan. Ulama mengatakan yang kedua ini waliullah, Pak. Ulama-ulama yang makomnya itu sudah waliullah. Orang spesial, enggak butuh lagi pujian manusia, enggak terganggu oleh cacian manusia. Makanya kita ini kalau dikritik orang masih merah muka, tangeh belum. Kalau diomongin orang masih bantah sono sini,
Begitu diomongin orang langsung konferensi pers menjelaskan siapa dirinya. Masih jauh dari waliullah. Waliullah sejelek apapun omongan orang terhadapnya biasa saja, nggak terhirau dia. Dipuji juga nggak terbang dia. Sedemikian rupa Bapak Ibu. Nggak penting bagaimana penilaian manusia. Nah, kembali kepada poin yang pertama itu ahlul Quran, ahli Quran. Berbahagialah kita kalau punya keturunan yang menghafal Quran. Karena 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. 7 nasab ke atas siapa aja? Bapak, habis bapak, kakek, di atas kakek, buyut, di atas buyut, puyang, di atas puyang. Saya tanya ibu saya, mak, sudah puyang itu apa? Entah, katanya. Nah, entah sudah puyang itu. Kalau orang Jawa itu lengkap, Pak. Jadi orang Jawa itu apa? Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek, bukan budek ya, udek, gantung siwur yang ke-7. Yang ke-8 geropak santek. Yang ke-9 debok bosok, debong pisang kali itu ya. Yang ke-10 galih asem. 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Makanya kita itu punya rencana begini. Enggak anak kita yang hafal Quran cucung, enggak cucung cicit, enggak cicit canggah, enggak canggah wareng, cucung warengnya, cucung udak-udaknya. Mudah-mudahan ada di antara keturunan kita, dzurriat kita yang menghafal Quran. Allahumma amin. 3, 4 sekarang. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu siapa? Orang yang mendakwahkan Al-Quran. Ya kalau nggak didakwahkan gimana mau nyampe? Al-Islamu dakwah. Islam itu agama dakwah. La islama illa bidakwah. Tidak ada Islam kecuali dengan dakwah. Nabi bersabda, hamilul Quran, hamilu rayatil Islam. Orang yang mendakwahkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, mereka adalah para pembawa bendera Islam pada hari kiamat nantinya. Jadi orang-orang yang mendakwahkan Quran, Bapak Ibu, akan menonjol pada hari kiamat nanti dengan membawa panji-panji Islam. Dikarenakan sebab dakwah mereka, Islam tersebar ke seluruh alam. Islam agama dakwah. Tidak ada dakwah kecuali, tidak ada Islam kecuali dengan dakwah. Tapi ingat, mendakwahkan Al-Quran itu 2 pantangannya. 1, pantangan menyebabkan perselisihan. Iqra'ul Quran, kata Nabi, ma'talafat qulubukum. Baca Quran selama Quran menyatukan hati kalian. Kalau kita mendakwahkan Quran tapi malah menyebabkan permusuhan, tinggalkan, tidak boleh. Yang kedua pantangannya dalam mendakwahkan Quran, jangan mengkamuflase kebenaran demi kepentingan pribadi. Yang hak katakan benar, yang batil katakan batil. Kan pernah saya cerita ya Pak, cerita guru saya. Ada santri berak di kali. Lagi berak di kali disundul ikan. Jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya ditangkap sama santrinya, kesel kan. Ya kalau ikan seluang nyundul nggak masalah lah. Ini ikannya gede nih. Pulang dia ke rumah ngambil jaring, ngambil jalak, ngubek-ngubek di sungai. Masya Allah dapat ikannya. Segede paha. Si santri ini kaget. Masya Allah, pantesan gua disundul sampai kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah gua. Iya juga ya. Dibawa pulang ke rumah dia bingung. Ini ikannya halal nggak kalau dimakan? Tanya dia sama guru ngajinya. Ustadz, saya tadi berak di kali disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Tapi saya bingung ini ikannya halal apa haram. Kata ustadznya nanti dulu. Kita buka kitab dulu. Buka kitab Arab gundul. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kata ustadznya tertulis dalam kitab, itrajulun kesundulun iwaun. Kok kayaknya kenal kalimatnya itu.
Kata ustadznya, dengerin aja. Rojulun, kalau ada laki-laki kesundul iwaun, ikan, maka ikannya haram dimakan. Oh, ya udah kalau gitu, kata santrinya, kita pulangin ke sungai, mumpung ikannya masih hidup, belum dia apa-apain. Kata ustadznya, nanti dulu, ngaji harus selesai, ini bacanya belum kelar, kata dia. Selanjutnya, wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi kalau ustadznya kebagian setugel alias kebagian separuh, halal dia. Kata santri, ngomong ustadz, kalau pengen paruhan mah Allahu Akbar, minta cincai ternyata dia. Kata ustadznya, nanti ini satu lagi kalimatnya, wa in ustadzun kabehun. Oh, ternyata pengen semua si ustadznya, saking serakahnya, Pak. Artinya agama nggak boleh dong dikamuflase, mentang-mentang ngerti agama tapi dikamuflase untuk kepentingan pribadi, politik, bahkan golongan. Yang terakhir sekarang, yang kelima, kalau yang semuanya tadi itu belum istiqomah, ngaji belum istiqomah karena sibuk cari nafkah umpama, selanjutnya ngajar ngaji jauh tangeh, ngapal Quran juga enggak, mendakwahkannya enggak mampu umpama, jadilah yang nomor 5, selalu mengimani Al-Quran. Itu saja jadilah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, dan kita semua tidak pernah meragukannya. Saya mau closing Bapak Ibu, terakhir begini. Al-Quran itu unik, Pak. Banyak inspirasi ilmu pengetahuan dari Quran. Banyak sekali. Makanya ke depannya orang Islam gak boleh lagi ribut perkara yang gak penting. Hayo kita orang Islam saling bahu-membahu, besarkan negara kita, jayakan bangsa kita, kita garap ilmu pengetahuan. Mengapa Islam kalah Bapak Ibu? Kemudian Eropa menjajah, Portugis, Belanda, Inggris, dan sekarang yang menguasai Amerika. Karena umat Islam berabad-abad lamanya perang saudara. Coba simak, perang Bani Umayyah, transisi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, sampai Andalusia, Pak, Spanyol, yang tadinya mayoritas Islam, habis Islam di sana. Jangan salahkan orang lain, karena umat Islam sibuk bunuh-bunuhan. Bani Abbasiyah ke Turki Utsmani, sesama orang Islam. Coba kita baca sejarah, sejarah tidak bisa dilupakan, tercatat lengkap sekali. Apa penyebabnya umat Islam mundur? Karena kita sibuk perang saudara, enggak sempat menciptakan teknologi. Akhirnya umat Islam sibuk mengangkat pedang, Belanda bikin bedil, enggak ada guna pedang kita. Belanda bikin bom, Amerika bikin pesawat tempur, kapal selam. Akhirnya kita beli sama orang. Subhanallah. Orang yang bikin, nah kedepannya pesawat tempur kita mesti bikin sendiri, kapal selam kita mesti bikin sendiri, bedil udah bisa kalau pindad sekarang, bikin sendiri. Kalau bisa minyak, bahan bakar minyak nantinya jangan lagi dari bensin, santan kelapa kalau bisa. Ya kalau dengan kepintaran nanti bisa lah Pak. Ya kalau saya mah nggak mampu, bisanya cuma ceramah anak-anak kita. Makanya saya paling nggak setuju kita ribut berlebihan gara-gara politik, itu nggak setuju. Nggak bisa maju kitanya. Lihat Timur Tengah Pak, ngapa nggak bisa maju? Perang nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Kita harus betul-betul maju. Banyak inspirasi ilmu pengetahuan dari Al-Quranul Karim. Kita bisa dapatkan itu semua. Banyak dokter-dokter masuk Islam Pak. Karena mengapa? Informasi Al-Quran ilmiah secara medis. Luar biasa. Kayak contoh ada dokter Amerika yang masuk Islam hanya gara-gara air susu ibu. Kata dia begini sama temannya yang Islam, ini bayi ketukar perempuan sama laki-laki. Kata kamu agama kamu sempurna, tolong analisis berdasarkan agama kamu. Ini bayi yang ibunya perempuan yang mana?
bayi yang ibunya laki itu bayi laki-laki, ibu dari bayi laki-laki yang mana? Kata dokter yang muslim, perempuan itu setengah dari laki-laki. Bagi waris begitu, apa-apa begitu. Ibu yang air susunya 2 kali lipat lebih banyak dari bayi dari ibu yang satunya, itulah yang punya anak laki-laki. Yang air susunya separuhnya itu yang punya anak perempuan. Begitu tes DNA tepat sekali. Temannya yang non muslim langsung masuk Islam. Allahu Akbar. Itu inspirasi ilmu pengetahuan. Betul, Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi inspirasi ilmu pengetahuan. Nah, tugas anak kita yang mengembangkannya, yang menggalinya. Maka di Quran kata dunia disebutkan sebanyak 145 kali. Kata akhirat disebutkan sebanyak 145 kali. Kata maut disebutkan sebanyak 115 kali. Kata hidup disebutkan sebanyak 115 kali. Kata malaikat disebutkan sebanyak 88 kali. Lawannya setan disebutkan sebanyak 88 kali. Hari 365 kali. Yaum. Saah jam 24 kali. Sahar bulan 12 kali. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, kata albar, daratan, disebutkan sebanyak 13 kali. Lawannya laut disebutkan sebanyak 32 kali. Enggak sama 13, enggak sama 32. Darat 13, lautnya 32. Begitu dibagi berdasarkan komposisi matematis, persentasenya darat yang 13 itu jumlahnya menjadi 28,88%, lautnya 71,22%. Ternyata Bapak Ibu, ahli geologi mengatakan jumlah perbandingan daratan dan laut di muka bumi ini, daratnya berjumlah 28,88%, laut berjumlah 71,22%. Allahu Akbar. Komanya pun gak meleset sama sekali. Banyak orang yang masuk Islam gara-gara itu semua. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Agak kelamaan ceramahnya ini, gak apa-apalah. Lagi semangat soalnya. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi